mungkin ini satu slide pengantar karena di sini ada dua keyword, ada bisnis sama training gitu kan, atau jualan training gitu kan, jualan pelatihan seperti itu. Maka di sini saya ada satu slide yang kemungkinan ini bisa membuka wawasan teman-teman gitu kan. Jadi di sini ada sebagai seorang pengusaha itu ada 5 level teman-teman ya. Pertama adalah level 0 itu karyawan, level 1 cara berpikir bekerja mandiri, level 2 cara berpikir manajer, level 3 cara berpikir pemilik usaha, level 4 cara berpikir investor, level 5 cara berpikir entrepreneur ya. Jadi 5 step ini teman-teman bisa audit kira-kira Anda di level mana kan seperti itu ya. Ini gak saya bahas ya. Nah, kalau bahasa mudahnya itu cari makan, cari duit, cari sistem, cari tim, cari partner, ya kan? Jadi saya eh, fokusnya di tiga gitu kan, paling bawah. Cari makan, cari duit, cari sistem gitu kan. Makanya kalau teman-teman itu ingin membangun tim tapi nggak pernah punya sistem untuk cari duit, maka timnya akan sia-sia gitu. Ya, ini khususnya bagi teman-teman yang pengen bangun tim. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah bangun tim dulu, ya kan? Tapi bagaimana Anda ini bisa menghasilkan berapa dan Anda yang diduplikasi seperti itu. Maka di sini istilahnya solopreneur. Ya, saya masih ingat dengan Mas Anas. Mas Anas itu satu orang tok itu per bulan itu bisa punya omset 100 juta tanpa tim. Itu setahun yang lalu. Tapi sekarang dia udah punya 2 staff karena kemarin belajar kerja bis juga gitu kan. Nah, akhirnya apa teman-teman? Ketika Mas Anas punya 2 tim, 2 staff, maka 2 staffnya itu diajarin apa yang dilakukan oleh Mas Anas, gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman jangan jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba bangun tim, sementara kita belum terbiasa dengan make money seperti itu ya. Terus yang kedua adalah cari duit, cari sistem, cari tim, cari partner. Nah ini tangga-tangganya ya. Ini nggak usah saya bahas ya. Kalau memang, kalaupun saya bahas, mungkin sebentar aja. Kalau karyawan, makanya saya berharap karyawan-karyawan saya di kantor itu tidak bermental karyawan gitu kan. Kalau karyawan tuh gini jadinya, yang penting dapat gaji, itu paling rendah, ya, paling rendah. Terus yang kedua, level satu itu, ya, level satu itu adalah kalau nggak ada aku nggak jalan. Ya, kalau nggak ada aku nggak jalan. Kalau di kantor saya itu kan sekarang leadernya Nesya. Jadi saya itu nggak di kantor pun nggak apa-apa gitu, karena sudah ada Nesya gitu kan. Saya sudah berpikir manajer, ya nggak ada kamu nggak jalan, nggak ada Nesya nggak jalan seperti itu ya. Terus kalau level 2 itu kalau nggak ada kamu nggak jalan sambil nepuk bahu. Level 3 nggak mau tahu pokoknya jalan. Ini yang saya bilang business owner teman-teman. Saya nggak mau tahu, yang penting omsetnya tembus. Nah itu ya. Terus yang keempat jalan gak jalan, yang penting untung. Nah, yang terakhir menciptakan ide. Entrepreneurship itu menciptakan ide, ya. Jadi buat bisnis baru, dijual dan seterusnya ya, buat kolaborasi dan seterusnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang langsung ke sini teman. Nah, ini ya. Kalau kita bicara bisnis, teman-teman nanti mungkin kita ada sesi sendiri. Kita akan bahas tentang 13 step entrepreneurship basic mentality ya. Cuma hari ini kita tidak bahas. Ini yang jago ini Bang Zainal tuh bahas 13 key apa eh, roadmap ya, roadmap ini sebenarnya. Bisnis roadmap sebenarnya. Cuma tak buat 13 step itu aja ya. Nah, saya akan bicara tentang apa itu training planner. Ya. Training planner adalah pengusaha di bidang training dan pelatihan. Jadi yang saat ini Anda di bidang pelatihan sangat cocok dan sangat 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 cocok sekali, ya. Tapi bagi Anda yang bukan di bidang pelatihan, ya open mind aja dulu, siapa tahu nanti cocok, ya. Oke? Oke. Nah, saya langsung ke sini teman-teman. Ya, saya mungkin akan sharing materinya mungkin 30 menit. Ada 6 step bisnis training ya bagi Anda yang pengen punya bisnis training ya. Bang Zainal ini bisa difoto di share ke grup ya biar seru ya. Nah, bagi teman-teman ya yang pengen ya kan
eh, punya penghasilan dari training, nah ini seru tuh. Pertama adalah highlight-nya ya. Ini sebenarnya apapun produknya sebenarnya. Anda harus punya produk yang winning. Yang kedua, memiliki strategi iklan dan advertising yang profesional. Kedua, memiliki tim admin CS yang jago closing. Yang keempat, hostnya harus profesional, memiliki SOP yang jelas. Yang kelima adalah optimasi sosial media dan program after event atau program CRM. Ya, eksekusi dan evaluasi. Nah, pokoknya di sini ya. Nanti akan saya share step by step-nya. Nah, kuncinya tiga teman-teman. Ya, jadi saya effort banget ya buat modul ini. Ya, bagi teman-teman yang tidak serius sayang banget tuh. Ya. Nah, oke. Pertama, teman-teman ya, personal branding, nah, product branding, sama corporate branding. Nanti nyatunya itu di omset teman-teman nanti ya. Pertama nih, ya. Contoh ya teman-teman ya. Ini contoh buat riset. Ini event-event Jabis 1 sampai 5 judul. Nah, terus di testing tuh. Ya, jadi kalau kalau teman-teman tahu pokoknya jalan. Ini yang saya bilang business owner teman-teman. Saya nggak mau tahu, yang penting omsetnya tembus. Nah, itu ya. Terus yang keempat, jalan gak jalan, yang penting untung. Nah, yang terakhir, menciptakan ide. Entrepreneurship itu menciptakan ide, ya. Jadi buat bisnis baru, dijual dan seterusnya ya, buat kolaborasi dan seterusnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang langsung ke sini teman. Nah, ini ya. Kalau kita bicara bisnis, teman-teman nanti mungkin kita ada sesi sendiri. Kita akan bahas tentang 13 step entrepreneurship basic mentality ya. Cuma hari ini kita tidak bahas. Ini yang jago ini Bang Zainal tuh bahas 13 key apa eh, roadmap ya, roadmap ini sebenarnya. Bisnis roadmap sebenarnya. Cuma tak buat 13 step itu aja ya. Nah, saya akan bicara tentang apa itu training planner. Ya. Training planner adalah pengusaha di bidang training dan pelatihan. Jadi yang saat ini Anda di bidang pelatihan sangat cocok dan sangat 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 cocok sekali, ya. Tapi bagi Anda yang bukan di bidang pelatihan, ya open mind aja dulu, siapa tahu nanti cocok, ya. Oke. Oke. Nah, saya langsung ke sini teman-teman. Ya, saya mungkin akan sharing materinya mungkin 30 menit. Ada 6 step bisnis training ya. Bagi Anda yang pengen punya bisnis training ya, Bang Zainal ini bisa difoto di share ke grup ya biar seru ya. Nah, bagi teman-teman ya yang pengen ya kan eh punya penghasilan dari training, nah ini seru tuh. Pertama adalah highlight-nya ya. Ini sebenarnya apapun produknya sebenarnya. Anda harus punya produk yang winning. Yang kedua, memiliki strategi iklan dan advertising yang profesional. Kedua, memiliki tim admin CS yang jago closing. Yang keempat, hostnya harus profesional, memiliki SOP yang jelas. Yang kelima adalah optimasi sosial media dan program after event atau program CRM. Ya, eksekusi dan evaluasi. Nah, pokoknya di sini ya. Nanti akan saya share step by step-nya. Nah, kuncinya tiga teman-teman. Ya, jadi saya effort banget ya buat modul ini. Ya, bagi teman-teman yang tidak serius sayang banget tuh. Ya. Nah, oke. Pertama, teman-teman ya, personal branding, nah, product branding, sama corporate branding. Nanti nyatunya itu di omset teman-teman nanti ya. Pertama nih, ya, contoh ya teman-teman ya. Ini contoh buat riset. Ini event-event Jabis 1 sampai 5 judul. Nah, terus di testing tuh. Ya. Jadi kalau kalau teman-teman itu judulnya nggak bagus, berarti diganti. Ya. Terus
di winning scaling. Nah, ini contoh personal branding, teman-teman. Makanya kenapa ini personal branding yang saya ambil dari Facebook ya. Ini pakar TikTok, ini Shopee, ini pengusaha kuliner, ini pakar Shopee juga, ini properti, ya kan? Ini kuliner juga gitu kan. Nah, aku pengen gitu kan. Teman-teman harus membangun personal branding. Ya, makanya nanti teman-teman harus membuat website dwirc.com. Ya. Nah, nanti saya bahas teman-teman yang sudah menggunakan personal branding siapa. Kenapa kok Mbak Dwi gampang banget jualan kelas TikTok? Karena dia udah personal branding, gitu kan. Saya melihat kesuksesan eh, sebuah bisnis training itu diambilkan dari tiga ini, teman-teman. Coba ingat-ingat ya. Pertama apa? Personal branding. Kedua, product branding. Ketiga, corporate branding. Contoh ya, jabis.id itu corporate branding. Jago SEO itu adalah product branding. Zainal Arifin itu adalah personal branding. Nah, kalau kita audit, Zainal Arifin nggak ada IG. Jago SEO nggak ada IG. Udah 2-0. Tapi kalau misalkan mau optimal, sebenarnya tiga-tiganya dioptimasi. Sempurna, teman-teman. Ya. Makanya nanti outcome dari kelas ini adalah teman-teman tak kasih PR untuk membangun personal branding. Ya. Yang ikut Zoom. Yang tidak ikut Zoom berarti 5 hari ke depan nggak bermain. Itu kalau saya. Ya kan? Nah, jadi nanti kualitas trainer setiap minggu itu lebih baik dan lebih baik. Dan kualitas jabis juga lebih baik. Dan kualitas materi juga lebih baik. Ya. Nah, oke ya, teman-teman dapat ya. Nah, teman-teman sudah mulai gambaran, nanti profilnya apa? Ya, profilnya apa? Ya, sebagai seorang konsultan apa, pengalamannya apa? Ini contohnya ya, saya ambil contoh aja. Nah, ini ya. Owner unlimitedsource.id, founder sekolah shopee.id, owner Solo Arwana, owner pabrik Ulkas, fasilitator Keminfo UMKM Surakarta, ketua yayasan sekolah Anur Sani. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Sebuah apa namanya? Branding personal itu. Ini ya. Hari Pratikno adalah seorang mentor bisnis serta pengusaha kuliner yang merintis usahanya dari awal sampai menjadikan beberapa cabang berskala restoran bersama Mi XP. Bukan hanya itu, beliau berhasil mensistemasikan bisnis kulinernya menjadi autopilot yang berfokus pada tim yang solid sehingga owner dapat mempunyai banyak waktu luang untuk fokus memberikan pengembangan bisnis kulinernya. Sehingga bisnis kuliner beliau walaupun tanpa kehadiran di resto, bisnis kuliner telah di setiap cabang. Nah, ini adalah salah satu narasinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa di sini ada gambarnya. Nah, silakan buat narasi Anda ini mau dikenal sebagai apa personal brandingnya. Dalam konteks di sini adalah Jabis ya. Jabis. Contoh, kalau saya Rofik Bahtiar, ya content creator, entrepreneurs, konsultan bisnis, internet marketer, advertiser, penulis. Nah, saya ada 5 positioning yang saya mainkan ya. Jadi saya ini content creator, saya itu rich creator. Ya. Terus saya juga entrepreneur, saya juga pengusaha. Saya juga seorang konsultan bisnis, saya juga seorang internet marketing, saya juga seorang advertiser, saya juga seorang penulis. Ini adalah identity yang saya sempatkan ke dalam diri saya sejak 5 tahun yang lalu. Bahkan saya membuat ini sebelum saya punya buku, bahkan saya membuat ini sebelum jadi advertiser, saya membuat ini belum punya beberapa bisnis. Artinya bahwa Anda harus berani ya membangun personal branding ya. Nah, ini adalah product branding, teman-teman. Ya, ini product branding. Jadi kalau personal branding itu melekat di namanya, ya. Kalau product branding itu di programnya, ya. Jadi nanti Mbak Dwi buat logo TikTok Marketing Mastery. Nanti sama saya tak buatin logonya, tenang aja, tak tata, Mbak Dwi. Jadi nanti logonya itu namanya TikTok Marketing Mastery. Itu punyanya Mbak Dwi sama saya. Titik. Tidak ada orang yang boleh mengajarkan logo itu.
logo itu punyanya Mbak Dwi sama saya, gitu. Ya, oke. Ya, nanti Bang Zainal buat logo SEO Extreme SEO Indonesia. Ya, jangan jago SEO semua, karena kalau jago SEO tuh ketahuan punya habis nanti. Ya, jadi nggak apa-apa, namanya bebas ya. Master TikTok Indonesia, Marketing Kuliner Mastery, Nasi Box Mastery, kulinerbisnis.com, Property Hacks, Kuliner Mastery. Ini kalau tak lanjutin banyak sebenarnya ya. Sudah ada gambaran ya, Bang Zainal? Artinya, kalau Anda menggunakan tiga ini, saya pastikan, saya garansi Anda bakalan winning. Yang ketiga adalah corporate branding. Corporate branding di sini contohnya ya Foodies, ya, Akademi. Ini contoh belajar kuliner. Dava Digital, Akademi Produk Digital, Jago Digital, Bimbel Internet Marketing. Ini adalah corporate-nya. Ini adalah lembaganya, ya kan? Terus TKI, Tim Kuliner Indonesia. Terus Action Trainer. Ini punyanya Mas Anas ya. Artinya ketiga tadi itu memiliki tujuan yang berbeda, gitu kan? Silakan tentukan sesuai dengan kebutuhan personal branding, product branding, atau corporate branding. Silakan. Untuk yang step pertama ada yang tanyakan, monggo kita diskusi. Ini juga berlaku di dalam bisnis apapun sebenarnya. Properti sama. Agen properti, personal branding sebagai agen, terus agensinya itu adalah apa? eh, corporate brand, terus sekolah agen properti itu adalah product brand. Ya, jadi sama aja sebenarnya kalau Anda paham filosofinya gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan monggo. Bang Zainal kira-kira Lanjut Coach, lanjut Coach. lanjut ya. Nah, yang kedua, memiliki strategi iklan advertiser. Jadi, teman-teman pastikan teman-teman harus punya personal branding. Ya, contoh misalkan ya, saya langsung studi case saja. Ya, Mbak Dwi nih, Mbak Dwi ya. Sampai coba Mbak Dwi. Mbak Dwi personal brandingnya apa namanya? Personal brandingnya apa? Personal branding namanya Dwi RJ. Dwi, Dwi RJ. ada TikToknya? Oh, Dwi RJ. Dwi TikTok apa ya? Yang ada TikToknya. Bebas, bebas. Sosmednya apa namanya? Oh, sosmednya Rumi Jaya Property. Bukan. Personal branding dulu. Personal branding dulu. Dwi RJ kan? RJ iya, Dwi RJ itu. Berarti Dwi RJ itu di akun-akun TikToknya selalu bicara tentang properti, betul ya? Iya, Produk brandingnya apa? Kalau dalam konteks training berarti Anda membuat misalkan eh, TikTok Ads Mastery, paham ya? Ya, Nanti Anda buat buat TikTok namanya TikTok Ads Mastery. Jadi TikToknya pun bisa dijadikan akun, Mbak Dwi, ya, ya, ya. paham ya? Nah, terus corporate brandingnya menggunakan jabis.id, paham ya? Karena Anda dalam ekosistem Jabis, maka untuk corporate brandingnya menggunakan jabis.id. Ya. Ini saya buka dapur loh, Bang Zainal. Nah, ketika nomor satu ini Anda bermasalah, kemungkinan Anda nomor dua, tiga itu juga bermasalah. Karena kuncinya di nomor satu ini. Yang kedua, memiliki strategi, teman-teman. Setelah teman-teman punya produk, teman-teman harus punya value, copywriting, dan teknik iklan. Maka kalau Anda punya empat ini, Anda bisa jualan training. Ya. Yang akan kita pelajari apa? Produknya apa, value-nya apa, penawarannya apa, landing page-nya apa ya. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Nah, ini yang namanya strategi. Yang namanya strategi itu berarti apa? Ya, ada harga murah, harga sedang, harga apa? Mahal. Harus ada, teman-teman. Ya. Ini namanya strategi, ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Dengan satu program aja, Anda bisa membuat 10
pola konten atau pola program. Oke, jadi mulai sekarang sudah mulai gambaran ya. Jadi sebenarnya teman-teman, Anda itu ya kan, dengan satu program aja Anda bisa jadi miliarder ya. Jadi sebenarnya yang membuat Anda ruwet itu adalah pikiran Anda ya. Serius. Sekarang Bang Zainal, Anda tekunin aja jago SEO, nanti buat kelas, nanti dibuat e-book, dibuat dijual 97 e-booknya, dibuat kelas 200.000, buat kelas mentoring, habis itu buat eh, jasa SEO, terus habis itu buat apa in-house training SEO, habis itu kolaborasi SEO. Itu aja ada 6 gitu. Saya tuh heran sama di jaringan kita itu. Nyari nyari duit kok susah gitu loh. Digital marketing kok susah gitu. Padahal Anda sebenarnya kalau paham ilmunya, teman-teman, itu gampang gitu loh. Ya, masalahnya Anda itu skeptis gitu loh. Anda itu masalahnya itu nggak open sama opportunity gitu loh. Gitu loh. Ya, bisa diterima ya, teman-teman ya. Nah, ini Ya. ini Mbak Dwi ini praktekin ya, Mbak Dwi. Mbak Dwi nanti ya setelah setelah Zoom ini kita tentukan ya kan. Mungkin dicoret-coret dulu ya kan. Nama nama kelasmu itu apa Mbak Dwi? Sama Jabis ya Mbak Dwi ya khususnya ya. Nah, nanti tak buatin logonya, nanti tak buatin websitenya, nanti tak buatin IG-nya, nanti sampai isi IG-nya Mbak. Gitu. Ya, atau diisi anak-anak. Saya jamin pasti winning. Karena karena kalau misalkan yang ngisi saya TikTok, itu orang nggak akan percaya gitu. Kenapa? Karena saya bukan pemain TikTok gitu loh. Ya kan? Makanya kenapa kita harus tahu diri gitu loh. Kita tuh masuk di industri yang mana gitu. Kalau materi tentang bisnis training, karena saya punya pengalaman, ya saya punya kredibilitas. Kalau saya bicara tentang Zoom Planner, saya punya kapasitas. Kalau saya bicara tentang funnel, saya bisa. Kalau saya bicara tentang bisnis, saya bisa. Tapi kalau bicara tentang TikTok, walaupun saya punya modulnya, ya saya serahkan ke Mbak Dwi. Karena saya tahu gitu. Nah, ya ini seperti biasa ya strateginya. Runtut ya, runtut ya, in-house training. Nah, teman-teman, yang kedua, teman-teman buat iklan. Ini seperti ini, teman ya. Jadi nanti Mbak Dwi, ya ini sebenarnya kalau trainer ikut ini keren banget ya. Makanya tadi saya undang ini trainer banget ya kan. Nah, Mbak Dwi, fanspeak-nya kelas TikTok Gresik. Oke. Langsung ditulisin Mbak. Sekolah TikTok Gresik hadir. Jadi langsung to the point. Ya. Makanya kalau saya ngasih murid privat ke Anda, gampang sebenarnya. Ya, cuma kan kadang tuh saya malas ngajar gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Nah, tapi karena ini bareng-bareng, ini ada 14 orang, oke lah ya, saya ajar ya. Jadi nanti fanspage-nya gini, sekolah CEO Driorjo, sekolah CEO Gresik. Langsung, halo warga Gresik, bagi Anda yang pengen belajar SEO, pengen ada di halaman Google, telah hadir sekolah SEO digital marketing di Jabis Gresik. Websitenya apa? Sekolahceo.com. Nanti kita praktek habis ini ya. Oke? Mbak Dwi ya. Make sense? Masuk akal Mbak Dwi? Masuk akal sekali. Jadi yang terjadi kita itu ketika kita ngiklan, kita tuh nggak jelas. Tujuan kita nggak jelas. Arah kita nggak jelas. Gitu. Jadi langsung to the point aja. Jadi websitenya gini, perumahan murah di gresik.com. Ya. Fanspage-nya adalah murah 100 juta ke bawah. Fanspage-nya. Terus copywriting-nya, halo warga Gresik yang pengen rumah harganya 100 juta ke bawah, bisa survei dan saya ajak untuk keliling di Gresik. Telah hadir perumahan di bawah 100 juta.
di Gresik, Gresiknya gede. Kira-kira matanya orang Gresik kira-kira tercocok gak, tercolok gak? Langsung. Langsung WA masuk link 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 link. Semudah itu teman-teman sebenarnya ya kalau paham fundamentalnya ya. Ini sebenarnya materi ini ya, tak sampaikan nggak ya? Soalnya ini rahasia sebenarnya. Rahasia terus. Iya, mesti mesti. Rahasia dapur. Mas ya, Bang Zainal, kira-kira ada perubahan paradigma nggak tentang tentang iklan itu? Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, halo Batam, mau mempelajari bisnis kuliner lebih dalam agar bisnis kuliner laris, banyak cabang dan bisa menjadikan berskala industri. Seminar tim kuliner Indonesia hadir di kotamu, sedapnya bisnis kuliner. Jadi nanti gini Bang Zainal, ya. Halo warga Malang, telah lahir, telah hadir sertifikasi digital marketing di Malang. Kami mengundang kepada teman-teman yang pengen punya sertifikasi BNSP dan pengen diakui oleh negara, silakan hubungi admin websitenya bnspdimalang.com. Wes, clear, teman-teman? Jadi teman-teman, ini 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 versi saya ya, versi gregetan saya ngajarin Facebook Ads yang nggak bisa-bisa pesertanya, gitu ya. Ya. Oke, oke. Nah nanti kita praktek habis ini, Bang Zainal ya. Langsung kita beli domain hari ini, Bang Zainal ya. Oke. Nah, buat konten iklan, copywriting, script landing page atau website, seperti yang sesuaikan nomor satu tadi. Terus yang keempat adalah hostnya harus profesional, ya kan? Ya. Nah, ini kalau di Jabis ya, teman-teman ya. Saya itu bisa omset 50 sampai 100 juta hanya dengan 6 orang ini, teman-teman. Maka di sini ada namanya trainer, yaitu Rofik Bahtiar dan Associate. Windy sama Nadia itu konten kreator. Nesia itu CS dan leader team. Mbak Vina ini CS and deal maker, ya kan? Terus Mas Evan advertiser. Ya, ini saya bukan buat dapur loh ya, nggak apa-apa ya. Seperti biasa, saatnya bongkar dapur, ya. Nah, terus kalau kalian dijelasin seperti ini nggak mudeng-mudeng ya, mungkin apa ya? Iya, Mungkin 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 akhirnya perlu dites lah. Toronto. Nanti Oke. untuk yang Lanjut ya. mentoring, hmm, bagaimana strateginya bisa masuk 10 besar di WMM? Aduh, banyak loh, banyak nanti ya. Saya bongkar. Oke teman-teman, ya kelihatannya swing mau saya launching ulang, bisa saya telepon ownernya. Kalau saya telepon takut ownernya, karena hakinya ada di saya, hakinya ada di saya. Terus pokoknya, pokoknya, pokoknya manut aku mau masuk gitu toh. Cuma aku nggak tertarik aja gitu. Tapi kalau kelihatannya memang seksi ya, kita jadikan platform aja nanti swing.id eh, platform kursus musik gitu aja. Ya, oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima Assalamualaikum. kasih.